زده علما. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قوم مسلمين أعزني الله وإياكم. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang Allah Ta'ala larang dari kita. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum. Rukun Islam yang pertama dari 5 rukun Islam adalah syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukun Islam ini adalah pondasi yang menjadi dasar semua ibadah kita kepada Allah dan menjadi dasar semua hukum-hukum agama. Semua hukum-hukum syariat dibangun di atas 2 kalimat ini. Bila rukun Islam yang satu ini baik dan kuat, maka pastilah semua amal menjadi baik dan benar, diterima di sisi Allah, dan pemiliknya mendapatkan manfaat dari kalimat ini. Tapi jika rukun yang satu ini rusak, maka rusaklah seluruh amal di sisi Allah. Amalan-amalan itu hancur seperti debu yang dihambur-hamburkan, seperti orang kehausan yang melihat fatamorgana di depannya, seperti orang kehausan yang melihat fatamorgana di depannya seperti air, tapi ketika dia datangi, dia tidak menemukan apa-apa. Seperti debu yang disambar angin topan. Di dunia, pelakunya lelah dengan amal itu. Di akhirat, di hari kiamat, dia menderita. Dia rugi karena tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari amalnya. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. 2 kalimat syahadat itu memiliki pengertian dan konsekuensi. Kita harus paham dengan pengertiannya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Karena hanya mengucapkan lafaznya saja itu belum cukup bagi kita. Makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari kalimat ini adalah kita yang mengucapkan, mengakui dengan sungguh-sungguh
bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Yang seperti itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang hak, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batal. Konsekuensi syahadat ini adalah kita diharuskan mengkhususkan, memurnikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita mengumumkan, mendeklarasikan permusuhan kita terhadap semua yang disembah selain Allah, dan berkomitmen untuk beribadah kepada Allah semata, mengerjakan apapun perintah Allah dan meninggalkan apapun larangannya. Karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang musyrik untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolaknya. Kenapa? Karena mereka tahu maksudnya. Mereka tahu bahwa konsekuensi dari ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengharuskan mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada semua berhala yang sebelumnya mereka sembah. Maka mereka pun menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aj'al al-alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu saja? Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Ini jawaban mereka karena mereka paham dengan konsekuensi ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Hanya mengakui satu Tuhan sebagai sesembahan, yaitu Allah, dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Orang-orang musyrik dulu mereka paham ini, makanya mereka menolak walaupun hanya mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling membuat kita prihatin dari kondisi banyak umat Islam zaman sekarang adalah mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi seperti tidak paham maknanya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka masih beribadah kepada orang-orang yang sudah mati. Ketika kesulitan atau ada hajat besar, mereka datang ke kuburan orang-orang yang dianggap saleh atau wali untuk minta tolong kepada mereka. Ini adalah peribadatan kepada mereka. Ini adalah syirik. Kita tidak bisa beralasan bahwa mereka itu orang-orang saleh, wali-wali Allah. Kami tidak meminta kepada mereka untuk menghilangkan kesusahan kami atau memudahkan hajat kami. Kita tidak bisa beralasan begitu. Kita tidak bisa beralasan kami hanya minta mereka untuk menjadi wasilah atau perantara yang menyampaikan permohonan kami kepada Allah. Kenapa tidak bisa? Karena ini adalah hujjah yang batal. Ini adalah alasan orang-orang musyrik dahulu dalam menyembah berhala. Dan alasan itu dengan tegas
telah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka sampai mereka meninggalkan peribadatan kepada semua selain Allah. Orang-orang saleh, wali-wali yang sudah meninggal, sebesar apapun kesalehan dan kewaliannya, mereka tetaplah hamba yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya untuk diri mereka sendiri, apalagi dari orang lain. Maka mereka tidak berhak dengan ibadah kita. Tidak layak kita panggil dalam doa kita. Tidak layak menjadi tempat kita mengadu. Justru saudara sekalian, mereka itu membutuhkan doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Karena itulah kita diperintahkan untuk ziarah kubur, untuk mendoakan orang-orang yang sudah dari kuburan, bukan untuk meminta kepada mereka. Termasuk konsekuensi syahadat la ilaha illallah adalah kita menegakkan salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah untuk yang mampu, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, dan meninggalkan keharaman-keharaman. Karena Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ketika orang-orang mengatakan, siapapun mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, maka Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala menjawab, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia menunaikan haknya la ilaha illallah dan menunaikan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah, dia masuk surga. Maksud dari ucapan Al-Basri, Hasan Al-Basri di hadapan ucapan seperti ini adalah apa? Mengucapkan la ilaha illallah saja tidak cukup, kecuali dengan melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Ketika ada yang bertanya, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka Wahab bin Munabbih menjawab, bala, iya, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Setiap kunci itu memiliki gigi-gigi. Fa in jita bi miftahin lahu asnan fatahalak, futihalaka, wa illa lam yuftahlak. Apabila engkau datang dengan kunci yang ada gigi-giginya, maka itu bisa dibuka. Tapi apabila kunci yang kamu bawa tidak ada giginya, maka pintu tidak bisa dibuka. Begitu juga dengan la ilaha illallah. Ini adalah pintu surga, kunci pintu surga. Tapi membutuhkan hal yang lain. Apa itu? Yaitu kita mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Ikhwani, syirik adalah dosa terbesar yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Siapapun mengerjakan syirik akbar, maka imannya hancur, seperti tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan maksiat-maksiat selain syirik mengurangi kesempurnaan iman dan mengurangi pahala la ilaha illallah sesuai kadar dosa yang dikerjakannya. Maka seorang muslim harus mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami makna dan mengamalkan konsekuensinya dengan lahir batin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Adapun maksud asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maksud kalimat ini adalah kita mengakui dan mengikrarkan dengan lisan kita bahwa beliau adalah utusan dari Allah dan meyakini hal itu dengan hati. Sedangkan konsekuensi dari syahadat ini terangkum dalam 4 perkara. Yang pertama, taat pada perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, percaya pada semua yang dikabarkannya. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang diajarkannya. Sehingga ketika kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib bagi kita mentaati apapun yang Rasul perintahkan kepada kita. Wajib bagi kita menjauhi apapun yang Rasul melarangnya dari kita. Percaya terhadap semua yang Rasul kabarkan kepada kita tentang Allah, tentang perkara-perkara gaib, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang akan terjadi di masa datang. Dan kita tidak boleh bertaqarrub kepada Allah kecuali dengan ibadah-ibadah yang mencocoki syariat yang Rasul bawa. Kita wajib meninggalkan bid'ah dan semua yang tidak termasuk dari syariat Islam lalu ditambahkan ke dalam syariat Islam. Meninggalkan semua ucapan, semua pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepintar apapun, sefaqih apapun, dan sehebat apapun yang punya pendapat atau punya ucapan itu. Setiap orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Diterima bila sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan ditolak apabila menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah rahimahullah ta'ala mengatakan, kulluna raddun wa mardudun alaih. Setiap dari kita bisa menolak dan bisa ditolak, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah, ucapannya dilihat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Apabila sesuai, kita wajib menerimanya. Tidak sesuai, kita harus menolaknya. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahad. Semua ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang sudah mengetahui dengan jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh meninggalkannya untuk mengikuti ucapan seseorang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah. Aku heran kepada orang-orang yang tahu isnad, tahu sahihnya isnad. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka masih bermadhab, berpegang pada pendapatnya Sufyan. Maksudnya pendapat Sufyan yang bertentangan dengan sunnah. Wallahu ta'ala yaqul. Sementara Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyelisihi
perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka khawatir apabila mereka tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang menyakitkan. Atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan fitnah itu? Al-fitnah itu syirik. Fitnah yang dimaksud adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayg fayahlik. Barangkali ini yang dikhawatirkan. Ketika dia menolak sebagian firman Allah, lalu di dalam hatinya terdapat zaig, penyimpangan, yang sebab itu dia menjadi celaka. Wallahu ta'ala yaqul, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datang kepada kalian dengannya, ambillah. Dan apapun yang Rasul melarang darinya, jauhilah. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Wa'lamu anna khairal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد غر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.